Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widianti, kelas KPIA NPM 1803061043. Baik, di sini Widya akan menjelaskan tentang modul ke-8 yaitu manajemen media baru. Pada dasarnya media baru itu tuh sangat membingungkan karena ketika lahir media itu dinamakan media baru. Namun yang dimaksudkan dengan media baru ini adalah media komunikasi informasi. Jadi bagaimana media baru ini mendefinisikan sebagai media baru tuh karena emang sekarang media elektronika, media informasi, media komunikasi itu sangat meningkat pesat dengan seiring berkembangnya zaman. Sekarang zaman milenial, maka kita harus sesuai dengan perkembangan zaman. Kayak orang dulu kita menggunakan telepon seluler, kita menggunakan SMS, kita menggunakan surat kabar. Sekarang kita tidak usah susah payah untuk menggunakan semua itu karena kita lebih sering menggunakan video call, kita bisa menggunakan media-media melalui internet, kita bisa menggunakan sesuatu yang emang itu bisa membuat kita tuh semakin menjadi yang terbaik gitu loh. Kayak misalnya di YouTube. Selain kita bisa melihat sesuatu yang belum kita ketahui, banyak orang juga yang menggunakan aplikasi-aplikasi YouTube, aplikasi Facebook dan sebagainya itu untuk menggunakan iklan. Jadi mereka tidak menggunakan iklan-iklan yang emang dilihat asli langsung gitu, enggak. Mereka juga bisa menggunakan iklan itu lewat media elektronika. Kayak YouTube tuh sering banget YouTube itu orang membuat iklan di YouTube, orang membuat iklan di media sosial-sosial lainnya, orang bisa jualan online, orang bisa menghasilkan uang dengan menggunakan online gitu. Jadi media komunikasi informasi itu sekarang sangat dibutuhkan dan sekarang itu sangat berkembang pesat seiring berjalannya waktu. Nah, terus walaupun kerap dipandang sudah tidak baik media informasi dan komunikasi, namun media informasi dan komunikasi yang dipandang tidak baik itu seperti apa? Jika kita emang menyebarkan berita-berita yang tidak benar seperti hoax, kita tahu tuh corona tuh sekarang tuh, contohnya sekarang banyak sekali orang yang memberitakan corona, entah itu berita hoax atau bukan, tapi banyak sekali orang yang memberitakan corona itu. Jadi semua orang tuh harus khawatir, semua orang tuh waspada. Emang kita boleh waspada, kita boleh khawatir, tapi banyak juga orang yang menyebarkan berita-berita hoax itu di YouTube sehingga orang yang mengetahui video itu dia semakin khawatir dan semakin menjadi-jadi. Jadi selain banyak juga manfaatnya, media informasi dan komunikasi juga banyak negatifnya bagi semua orang. Namun perlu Anda ketahui juga, selain memasang iklan, orang juga menggunakan media informasi dan komunikasi untuk memerankan saham mereka, untuk memberikan yang emang yang diinginkan oleh publik gitu loh. Banyak orang yang membuat video-video tentang tutorial, banyak orang yang membuat video-video tentang emang yang belum orang ketahui. Jadi orang tuh bisa melakukan hal itu tanpa mereka bisa gagal. Jadi kita bisa melihat tutorial itu dengan YouTube tuh banyak sekali tutorial cara memasak lah, cara membuat video lah, cara sebagainya lah gitu. Kita bisa melihat langsung dan kita bisa mempraktekkan langsung. Jadi kegagalan dalam kita melakukan suatu produk itu kalau kita udah melihat sesuatu yang di zaman sekarang itu 90-90%. Jadi banyak positifnya namun juga banyak negatifnya, jadi tergantung orang. Nah, pada kesimpulannya, pada dasarnya media informasi dan komunikasi sekarang itu sangat dibutuhkan semua orang, sangat dipentingkan semua orang, karena media informasi dan komunikasi di zaman sekarang itu bisa membuat semua orang menjadi pribadi yang lebih baik. Itu juga media informasi dan komunikasi itu juga lebih berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi dia berkembang dan terus berkembang. Entah nanti di zaman milenial zaman sekarang kita kan udah menggunakan informasi itu menggunakan internet, kita menggunakan semuanya internet, berupa internet, tidak ada yang tidak internet. Namun kita belum tahu ke depannya lagi kita akan menggunakan apa ya. Intinya media informasi dan komunikasi itu akan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi kita harus siap-siap waspada, kita harus siap-siap menyiapkan pikiran kita harus menyiapkan semua. Kita harus tidak boleh percaya dengan satu pihak. Jadi kalau di sini ada berita, kita harus meyakinkan berita itu yang benar mana dan tidak yang benar mana, agar kita juga tidak terombang-ambing oleh gelapnya zaman. Jadi dengan media informasi dan komunikasi ini semua orang juga dapat memberikan yang buruk terhadap orang lain. Nah,
Namun lebih banyak positifnya daripada negatifnya. Itu lagi kembali ke diri kita masing-masing. Jika emang diri kita emang benar-benar untuk mencari yang positif, maka akan timbul yang positif, 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 dan positif. Jadi itu, jadi media informasi dan komunikasi itu sangat penting bagi semua orang. Jadi pada dasarnya kita sangat mementingkan media informasi dan komunikasi. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan. Saya Widianti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.